Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita update adalah terkait dengan peristiwa tenggelamnya Dante. Yang kemarin sudah kita lihat ada bagian rekonstruksi yang telah dilaksanakan di dua tempat, baik di Polda Metro Jaya dan juga di tempat kejadian perkara di sebuah kolam renang di kawasan Jakarta Timur. Ada keterangan terbaru dari Kompol Baralibra, Kanit 2 Subdit Jatanras, yang mereka ini, para penyidik memang sudah nggak bisa dipungkiri dengan tekanan publik dan media yang begitu tinggi. Awalnya kan ada 3 pasal yang dikenakan ke tersangka Yuda ini, bahwa yang pertama adalah tentang yang spontanitas, yang kedua adalah berencana, dan ketiga adalah kelalaian. Tetapi di keterangan terbarunya, pada saat sudah dilakukan ada pemeriksaan ke 9 keterangan ahli, saksi ahli di sini jatuhnya, karena dalam dunia hukum ada 5 alat bukti, dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu hal itu fakta atau bukan. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Ada 2 keterangan ahli aja, itu bisa menentukan satu hal sebagai fakta. Nah, menurut Kanit 2 Subdit Jatanras ini, bahwa hasil analisis dari temuan-temuan terbaru, pasal yang akan dikenakan nanti adalah pasal 340 pembunuhan berencana. Karena ini nanti bagian yang penting pada saat diserahkan, kan sudah selesai rekonstruksi. Tahapan berikutnya adalah berkasnya akan diserahkan ke kejaksaan, dan kejaksaan nanti akan berkoordinasi dengan penyidik untuk menulis surat dakwaan. Surat dakwaan itu isinya adalah ya bagaimana BAP yang telah diperiksa selama ini dilakukan oleh penyidik, kemudian dengan pasal apa yang akan dikenakan. Unsur berencana teryakinkan dengan hasil analisa digital, salah satunya di mana ada HP dari tersangka Yuda yang diketahui sempat mencari CCTV di kolam renang TKP. Ya kalian logika aja deh, kalau kalian lagi dititipin ya, misalnya aku dititipin sama anaknya temanku gitu, Anjas, ini dong, berenang, aku nitip ya, berenang tempat kamu ya, jagain ya. Oke deh bos, gue bilang gitu kan ya. Oke, aku mau berenang nih sama dia yang masih usia mungkin 4 atau 5 tahun. Pada saat dia mau berenang, terus aku ngecek dulu dong ngecek di Google, nama aplikasinya kalau nggak salah disebutkan di sini, aplikasi Safari. Nah, dicek di situ, ngecek CCTV di TKP ini apakah aktif atau tidak. Itu ada keterangannya, dan pada saat CCTV tersebut di HP-nya tersangka Yuda ini ketahuan mengetik kata-kata tersebut untuk mengeceknya, itu terkonfirmasi dengan CCTV-nya. Nah, CCTV itu juga ada bagian yang menunjukkan, karena ada 69 adegan yang sangat krusial, dan di adegan ke-13 itu adalah di mana tersangka Yuda kelihatan dia lagi megang HP. Dan di situ adalah bagian yang menentukan bahwa dalam dunia hukum nanti hakim akan menilai apakah ini fakta atau asumsi. Karena gini, kalau dikatakan bahwa misalnya kan pasti ada alibinya. Mungkin aja dia bilang bahwa kenapa Yuda di HP kamu ada tulisan CCTV untuk mencari seperti itu. Mungkin Yuda akan bilangnya, aduh yang mulia maaf saya lupa, saya nggak ngerti. Masa Anda lupa? Coba lihat nih CCTV yang menunjukkan di adegan 13 Anda lagi lihat HP. Yakin Anda itu cuma lihat HP nitip pesan atau ngelihat pesan atau ngelihat video call dari Tamara, mungkin seperti itu. Nah, itu adalah satu alat bukti yang saling berkesesuaian, dan ini akan menjadikan satu hal fakta. Logik aja tidak mungkin seperti itu ya. Kemudian juga ada 9 keterangan ahli termasuk dengan history law. Nah, 9 keterangan ahli ini menurut Kanit 2 Subdit Jatanras ini, ya pertama adalah ahli dari analisis, ahli digital ya, ngecek nih tentang history lognya tersebut. Apakah itu beneran di jam tersebut, ataukah jangan-jangan ada yang mau memframing tersangka Yuda, kan bisa juga tuh, akan dicek. Tapi ada yang bilang bahwa Anjas, kan sekarang ini sudah menjadi perhatian masyarakat alias viral gitu. Takutnya jangan-jangan itu mengada-ada. Nggak usah khawatir teman-teman. Karena kalau tersangka atau saksi ya sudah punya pengacara, Yuda deh fokusnya ya, tersangka ini. Dia kan sudah didampingi pengacara tuh. Jadi selama diperiksa, itu pengacara akan selalu berada di sampingnya Yuda. Bahkan kalau penyidik mau memeriksa Yuda, tapi tidak didampingi pengacara, ada BAP-nya, itu BAP-nya bisa dianulir. Jadi harus bersama dengan pengacara. Dan pada saat penyidik melakukan BAP, berita acara pemeriksaan itu adalah
ditanya-tanya sama penyidik, kemudian semuanya itu ditulis di verbatim. Dan ini nanti yang akan diserahkan ke kejaksaan. Kalau ada sesuatu hal yang dinilai melanggar hak-hak kliennya, pengacara akan bisa langsung melakukan tuntutan A, B, C, dan D. Jadi nggak mungkin Yuda ini dilakukan hal-hal yang tidak semena-mena. Apalagi sudah punya pengacara. Apalagi juga dia katanya orang kaya raya di Indonesia dan punya networking yang bagus. Jadi sangat kecil sekali kemungkinan ke arah sana. Ahli forensik juga salah satu ahli yang diminta untuk keterangannya dalam kasus ini, karena ada otopsi ya teman-teman. Otopsi ini walaupun sudah dilakukan 10 hari setelah Dante meninggal dunia, tetapi kan itu ada bagian yang dikonfirmasi bahwa benar, Dante itu meninggalnya adalah karena tenggelam tersebut. Nah, ahli psikolog forensik ini masih terus dilakukan pendalaman, karena kemungkinan besar kalau dari psikologi forensik itu berbeda ya sama psikolog secara umum ya. Kalau psikolog forensik itu lebih jatuhnya adalah tidak percaya, penasaran, kenapa kamu melakukan seperti ini, kenapa kamu melakukan seperti itu. Kesannya adalah kalau forensik yang psikolog itu jatuhnya adalah kayak penuh kecurigaan, orang yang bertanya. Beda sama psikolog umum. Kalau psikolog umum kan dia lebih mendengarkan dan mengcomfort hati kita. Nah, ada beberapa pertemuan lagi yang akan dilakukan untuk pendalaman, dan ini bukan cuma untuk tersangka Yuda, tapi juga lebih banyak aku lihat untuk Tamara, ibunda dari Dante ya. Adegan 13, adegan 14, 15, 16 dari 69 adegan krusial tersebut, yang nggak bisa dipungkiri adalah ada adegan di CCTV yang menunjukkan tersangka Yuda ini tengok kanan kiri. Dan tengok kanan kirinya itu tidaklah natural gitu. Tengok kanan kirinya itu bener-bener yang kayak orang celingak-celinguk gitu loh. Bener-bener kayak memperhatikan apakah ada orang yang ngawasin dia atau enggak. Ditambah lagi pada saat dia membenamkan Dante 12 kali itu kan ada jeda waktunya berbeda-beda. Yang terakhir itu kan waktunya sekitar 53 atau 54 detik. Tapi pada saat ada orang lewat di sebelahnya itu, Dante itu dibenamkan yang katanya cuma untuk latihan berenang dan pernafasan, itu paling cuma 3 detik, 4 detik dari 12 kali peristiwa tersebut. Nah, inilah yang semakin meyakinkan, makanya juga ada keterangan ahli gestur yang juga dihadirkan dalam kasus ini untuk membaca nih bahasa tubuhnya dari tersangka Yuda. Apakah dia tengok kanan kiri itu adalah mungkin alibinya? Kalau aku tangkap, mungkin dugaanku dia akan bilang di persidangan, saya tengok kanan kiri, saya ngeliatin anak saya juga yang sedang berenang, mengawasi dia. Are you sure? Karena anaknya itu kan sebelahnya dia, nggak jauh-jauh banget. Tapi matanya tersangka Yuda itu, kalau kalian lihat di Instagramku, masih belum aku hapus, bisa cek di Anjasa Sumara di sana. Itu si Yuda itu ngeliatin ke arah jauh gitu loh. Ngeliatin ke arah pinggir kolam, bukan ngeliatin indikasi kalau dia mau ngawasin putrinya juga yang berenang bersama Dante di sebelahnya, walaupun di posisi yang berbeda. Itu adalah satu hal yang semakin menguatkan bahwa ini sudah direncanakan. Kemudian motifnya apa dong? Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa kok tersangka Yuda tega melakukan hal seperti itu ke anak selugu Dante gitu ya. Ya, dugaan sangat kuat sih ini karena ada 3 sih kalau aku analisis ya. Pertama itu adalah mungkin si Yuda itu kesel sama Tamara, kemudian dilampiaskannya ke Dante. Apakah ini masuk akal atau enggak? Banyak kejadian seperti ini yang menjadi pelampiasan doang tuh, banyak seperti itu. Yang kedua adalah, kalau aku cek di sini adalah mungkin si Yuda ini sudah punya kebiasaan kalau dia lagi kesel melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, kita nggak tahu, psikologi orang kan beda-beda. Kita nggak ngerti kan psikologi itu kayak dibalik, mungkin kita kelihatannya, mungkin aku kelihatannya senyum terus, ramah, tapi dibalik ini semua mungkin aku orangnya emosional, temperamental, dan sebagainya. Kan kita nggak tahu juga. Jadi ada mungkin faktor psikologi yang mungkin belum diungkap selama ini oleh para penyidik, terutama untuk psikolog forensik. Apakah ada kelainan atau tidak, itu juga bisa mengarah ke sana. Nah, sekarang kita beralih adalah ke status atau statement dari Tamara yang disampaikan lewat Instagramnya. Ini kayaknya dia begitu kesel banget sama berbagai macam pro dan kontra. Statementnya seperti ini, aku terjemahkan dalam bahasa Indonesia nanti ya. You'll never truly understand marriages, divorces, anxieties,
childbirth, death of a loved one, parenting, until it actually happens to you. Theories and assumptions of situation in life are not realities. You think you are smarter than most until life humbles you when it's your turn. Kamu tidak akan pernah mengerti pernikahan, perceraian, anxieties, keraguan-raguan, terus juga anak yang dilahirkan sendiri, kelahiran, terus meninggalnya orang yang kamu sayangi, dan juga parenting, mendidik anak ya, sampai itu beneran terjadi sama kamu. Berbagai teori dan asumsi dari berbagai situasi di hidup adalah bukan kenyataan. Kamu pikir kamu lebih pintar dari mayoritas sampai hidup bisa menghumbles. Humbles itu menyederhanakan. Ketika itu giliran kamu. Well, aku harus ada dua sisi nih bagian ini, bahwa memang betul kita nggak bisa merasakan apa yang Tamara rasakan, karena sesedih aku bisa ngobrol beberapa teman-temanku yang mengalami seperti Tamara ya, bahwa mereka kehilangan buah hatinya. Itu adalah kesedihan yang paling dalam, sakitnya luar biasa, aku setuju. Tetapi Tamara juga harus melihat bahwa kalau seandainya kasus ini nggak viral ya, ini kan kayaknya bakal berhenti ya sudah di awal-awal itu, dimana dikatakan bahwa keluarga menolak untuk melakukan otopsi dan sudah mengikhlaskan. Ngerti nggak poinnya apa? Jadi bagian ini aku harus mengakui bahwa Tamara memang merasakan kesakitan yang luar biasa. Sedihnya itu nggak bohong-bohongan. Itu adalah kesedihan tertinggi dalam hidup pada saat kehilangan buah hatinya. Tetapi di awal-awal dia ngomonginnya, kalau ini tidak viral, ini sudah berhenti lama kasus untuk penyidikan ke Dante. Baru sudah viral, akhirnya ada penetapan tersangka. Jadi memang ada dua mata sisi yang nggak bisa dipungkiri. Di satu sisi, dengan viralnya ini, kasus Dante akan terus terblow up. Tapi di satu sisi lain, proses menuju ke kebenaran ini, mungkin ada pihak-pihak yang tersakiti. Dan aku lihat di sini, salah satu pihak yang paling banyak disakiti adalah Tamara, dengan komentar-komentar netizen yang dengan statement yang sudah kalian tahu lah selama ini. Oke, bagaimanapun juga secara pribadi aku setuju bahwa ini dugaannya adalah mengarah ke berencana, bukan spontanitas. Karena kalau untuk kelalaian ini sepertinya sudah tereliminasi. Tapi antara spontanitas atau yang berencana, ini yang masih akan diuji dalam persidangan nanti, dan hukumannya berbeda. Kalau yang spontanitas tuh paling 15 tahun ya, belum dipotong remisi, A, B, C, dan D. Paling benar-benar real menjalani hukuman paling cuma 10 tahun di Indonesia. Dugaannya seperti itu. Tapi kalau yang berencana, ini bisa seumur hidup sih, aku bisa tangkapnya. Dengan berbagai macam hal yang telah dilakukan ke Dante seperti itu. Oke, thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa, bye.